Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Rizka Zahira dengan NIM 19223103 dari Gizi 5A. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang hasil literatur review saya mengenai 24 Hour Food Recall. Apa itu 24 Hour Food Recall? 24 Hour Food Recall adalah metode penilaian asupan makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh individu dalam 24 jam terakhir. Metode ini biasa dilakukan dengan melakukan wawancara dengan responden secara rinci mengenai seluruh makanan dan minuman yang dikonsumsi, waktu makan, cara persiapan makanan, jenis bahan makanan, serta ukuran porsi makanan. Berikut adalah dua contoh formulir 24 Hour Food Recall yang bisa digunakan oleh pewawancara untuk mengisi data tentang konsumsi makannya responden. Dalam melakukan wawancara 24 Hour Food Recall itu terdapat beberapa alat pembantu yang bisa membantu pewawancara untuk menentukan uh, jumlah makanan atau gramasi makanan yang dikonsumsi oleh responden. Uh, Alat-alat yang digunakan untuk membantu adalah seperti contoh di slide, yaitu ada buku foto makanan dan juga food model. Nah, terdapat 24 hour food recall ini biasa dibandingkan dengan metode lain, yaitu salah satu contohnya adalah dengan metode semi kualitatif food frequency questionnaire atau biasa disebut dengan SQFFQ. SQS SQFFQ merupakan metode penilaian asupan gizi yang digunakan untuk mengetahui frekuensi dan jumlah konsumsi bahan makanan dalam periode tertentu. Misalnya ini dalam jangka waktu 1 sampai 3 bulan terakhir. Metode ini memberikan gambaran pola makan serta estimasi kandungan zat gizi berdasarkan besar porsi yang dikonsumsi dan kandungan gizi dari setiap bahan makanan. Nah, di antara 24 Hour Food Recall dengan SQFFQ tentu memiliki tata cara yang berbeda. Yaitu pertama untuk 24 hour food recall yaitu membuat daftar singkat makanan dan minuman yang dikonsumsi dalam 24 jam terakhir sesuai waktu makan. Lalu mengecek kembali daftar bersama responden agar tidak ada yang terlupa, menggali informasi lebih rinci terkait porsi, cara memasak, harga dan aktivitas saat makan, lalu menanyakan jenis, jumlah, berat dan sumber bahan makanan, dan yang terakhir meninjau kembali seluruh jawaban untuk memastikan kelengkapan dan keakuratan data. Sedangkan untuk semi kualitatif food frequency questionnaire yaitu pertama menanyakan satu persatu bahan makanan yang bisa dikonsumsi responden dalam periode tertentu, yaitu biasanya 1 sampai 3 bulan terakhir, mengisi detail frekuensi konsumsi seperti per hari, per minggu, per bulan, atau per tahun sesuai kuesioner, menanyakan estimasi porsi makanan untuk mengetahui kuantitas atau berat konsumsi, menyimpulkan kembali seluruh makanan yang telah dibahas, serta menegaskan asupan yang sering terlupa, biasanya seperti gula, garam, lemak, dan cemilan yang dimakan. Lalu yang terakhir, memastikan kuesioner terisi lengkap sebelum mengakhiri wawancara. Nah, selama melakukan wawancara 24 hour food recall, tentu uh, terdapat human error atau kesalahan yang dapat terjadi. Yaitu pertama, responden mungkin lupa mengingat makanan dan minuman yang dikonsumsi, terutama detail porsi atau bahan makanan tertentu. Lalu dapat terjadi the flat slope syndrome atau kecenderungan responden kurus yang melaporkan konsumsi lebih banyak dan yang gemuk justru melaporkan lebih sedikit. Responden mungkin juga membesar-besarkan atau mengecilkan konsumsi makanan karena faktor sosial atau keinginan untuk menyenangkan uh, wawancara. Lalu kesalahan dalam mencatat dan konversi konsumsi ukuran rumah tangga dan keberat aktual. Ini mungkin karena wawancara yang kurang terlatih. Lalu penggunaan alat ukur yang tidak akurat tidak sesuai. Instrumen yang digunakan mungkin tidak lengkap atau tidak sesuai dengan jenis makanan yang sebenarnya dikonsumsi. Dan yang terakhir, variasi kandungan gizi bahan makanan yang sama karena perbedaan tingkat kematangan, kualitas tanah, dan metode pemupukan. Nah, seperti yang telah kita bahas di slide sebelumnya, yaitu kesalahan-kesalahan yang dapat terjadi. Uh, salah satu kesalahannya yaitu salah satu kesalahan yang dapat terjadi yaitu tadi yang the flat slope syndrome atau bisa disebut dengan bias. Terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengurangi kesalahan dan bias selama melakukan wawancara 24 hour food recall, yaitu yang pertama, melakukan wawancara selama 7 hari dalam seminggu termasuk akhir pekan. Sebaiknya melakukan wawancara secara tatap muka langsung, idealnya di rumah responden. Dan perlu untuk mengetahui produksi musiman untuk persiapan makanan. Yang keempat, melakukan pelatihan kepada pewawancara untuk memotivasi responden yang diwawancarain agar dapat berpartisipasi, membantu responden mengingat makanan yang dikonsumsi, mengidentifikasi jumlah makanan, serta menyelesaikan kejadian tak terduga di lapangan.
Dan yang terakhir, pemanfaatan teknologi baru untuk pengumpulan dan pengolahan data. Tentunya terdapat kelebihan dan kekurangan dari metode 24 hour food recall ini. Untuk kelebihannya yaitu yang pertama, metode ini relatif cepat dan nyaman, tidak mahal dan sedikit membebani responden siapa yang lebih bersedia untuk menjawab. Yang kedua, dapat menjelaskan makanan yang dikonsumsi bersama yang dapat meningkatkan atau menghambat penyerapan mikronutrien. Dapat digunakan untuk memperkirakan asupan individu, menyediakan data makanan dan gizi yang fleksibel, serta dapat digunakan untuk berbagai jenis analisis untuk pertanyaan penelitian. Dan yang terakhir, memberikan rincian data yang memperkirakan asupan makanan total jangka pendek hari sebelumnya dan total asupan makanan. Sedangkan untuk kekurangannya, yaitu metode ini mengandalkan ingatan sehingga dapat terjadi bias ingatan oleh responden dan bias pewawancara. Membutuhkan pewawancara yang terlatih, baik untuk pewawancara langsung ataupun melalui telepon. Sangat bergantung pada kemampuan individu pewawancara dalam mendeskripsikan bahan, persiapan makanan, nama masakan, serta ukuran porsi. Lalu, tidak cocok untuk mengukur makanan yang jauh sebelumnya atau makanan yang dikonsumsi secara tidak teratur. Dan yang terakhir, metode ini tidak dapat menjelaskan variasi makanan hari ke hari. Berikut merupakan list daftar pustaka, sumber-sumber jurnal yang saya gunakan untuk membuat laporan ini. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.